Halo guys, kembali lagi di channel saya, Tukang Alur. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Judge and Executioner. Kali ini Jiho akan bertemu kembali dengan Detektif Kim untuk mengajarkannya supaya bisa membalaskan dendam kepada Kim Shin. Dalam lelapnya Jiho tidur, ia bermimpi saat Kim Shin menyiksa ayah dan ibunya, dan ia melihatnya secara langsung apa yang telah Kim Shin lakukan kepada mereka. Ia pun tersadar, dan diketahui oleh Tae Seop, "Kamu mimpi buruk lagi," dan memberikan kain untuk melap wajahnya yang penuh keringat dan air mata, dan mengajak Jiho untuk sarapan. Saat di meja makan semuanya saling bercengkrama tentang masa kecil mereka yang suka mengompol, dan pengasuh menanyakan bagaimana sekolah mereka. Tae Seop bercerita bahwa beberapa hari yang lalu kos temannya kebakaran, dan menanyakan kepada Jiho apakah dia sudah mendengar kabar itu. Jiho menjawab dia tidak tahu akan berita tersebut. Tae Seop dengan tegas kepada Jiho untuk peduli dengan temannya yang seluruh badannya terbakar dan dirawat di rumah sakit. Pengasuh pun memimpin doa untuk makan dan teman-temannya Tae Seop yang di rumah sakit. Saat makan, berita yang ada di TV memberitahukan bahwa Kim Shin yang dihukum mati, malah mendominasi keadaan yang ada di dalam penjara yang membuat dia seolah menjadi raja. Tae Seop pun buru-buru untuk mematikan TV tersebut. Pengasuh bertanya kepada Jiho apakah kau tidak apa-apa. Jiho dengan senyum menjawab bahwa ia telah memaafkan Kim Shin dan mereka melanjutkan makan. Park Seon-do seorang YouTuber yang telah keluar penjara, karena kasus pengeroyokan yang dilakukannya 2 tahun silam di depan umum, dan membuat korbannya koma. Ia hanya dihukum 2 tahun penjara saja, kemudian memulai hidup baru dengan konten-kontennya yang mendidik, melarang merokok kepada anak di bawah umur. Akan tetapi konten yang dia buat hanyalah sebuah konten. Pada saat di belakang layar, ia melakukan eksploitasi terhadap anak dengan menyuruh mereka untuk patuh kepadanya, serta melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi perilakunya diketahui oleh Jiho, dan Jiho pun geram kepadanya. Sebelumnya Jiho sempat mengores mobil Park Seon-do. Seon-do mengetahuinya dan mengumpat, "Sialan, siapa yang menggores mobilku?" Tiba-tiba, Jiho dari belakang dengan setelan hitam dan memakai masker serta membawa palu, ia langsung menghujamkan palu tersebut ke arah kepala Seon-do dan tersungkur. Jiho berkata kepada Seon-do, "Kau memarkirkan mobilmu tidak di tempat yang jarang dilewati orang, lalu tiba-tiba diserang, sialnya tulang belakangmu patah dan sebagian tubuhmu jadi lumpuh." Saat Jiho mencoba untuk melakukan untuk kedua kalinya, Seon-do bangkit dan menghantam Jiho. Jiho pun dapat dikendalikan oleh Seon-do, dan memukul Jiho tanpa henti. "Sinting, kau mau menyerangku dengan palu? Rasakan ini." Pukulan menghujami Jiho. Saat Jiho hampir tidak sadarkan diri, ia ditolong oleh seseorang yang pernah bertemu dengannya, waktu kebakaran hebat di kos temannya. Ia pun langsung diajarkan, bagaimana melawan orang yang seperti ini. Ia harus melumpuhkannya dengan cepat menyerang titik lemahnya, lalu cepat-cepat keluar dari bahaya. Setelah itu seranglah lawanmu saat ada celah. Seon-do pun meringis kesakitan saat orang itu memiting leher Seon-do. Jiho langsung menghantam keduanya kemudian membuat Seon-do terjatuh. Jiho langsung memberikan napas buatan kepada Seon-do, supaya Seon-do tidak tewas, yang membuat orang tua itu heran kepada Jiho. Jiho bergumam, dia tidak boleh mati. Akhirnya Seon-do sadarkan diri. Tetapi Jiho tidak menginginkan Seon-do hidup dengan mudah. Kemudian Jiho mengambil palu, si sampah ini harus merasakan setidaknya 1/4 dari penderitaan yang dirasakan korbannya, dia harus menderita selamanya. Supaya tak bisa menggunakan kaki dan tangannya lagi, Jiho langsung menghantam punggung si Seon-do. Setelah Jiho melakukan itu kepada Seon-do, yang diperhatikan oleh orang tua tadi. Kemudian orang tua itu menawarkan rokok kepada Jiho. Jiho bertanya dengan heran kepada orang tua itu, "Siapakah kau sebenarnya?" Orang tua itu pun menjawab, "Aku ini sama denganmu, dan ingin membantumu." Jiho mendengar itu dengan kesal, "Aku tidak membutuhkan bantuanmu dan aku bisa melakukannya dengan sendiri." Orang tua itu masih mendikte Jiho, "Selama ini kau hanya beruntung. Kalau kau tetap lemah seperti sekarang." Jiho dengan kesal langsung mengangkat kerah baju orang tua itu, "Siapa kau? Memangnya kau tahu apa sampai berani berbicara seperti itu?" Akhirnya orang tua itu memberitahu bahwasanya ia dulunya seorang detektif yang memburu Kim Shin juga, dan Kim Shin juga yang membunuh istri dan anaknya, sambil mengatakan bahwa tubuhnya sangat lemah, dan tidak akan sanggup melawan Kim Shin.
Ji-ho bingung dengan perkataan Detektif Kim, dan detektif memiting tangan Ji-ho membuat Ji-ho meringis kesakitan serta menjatuhkannya. Sebenarnya detektif menginginkan Ji-ho bergabung dengannya, untuk membalas dendam kepada Kim Shin, supaya Ji-ho menjadi busurnya. Karena mereka mengharapkan untuk membunuh Kim Shin secara menyakitkan, berkumpul dan menjadi busur, detektif menyuruh Ji-ho untuk bergabung dan pergi ke penjara untuk membunuh Kim Shin. Di sekolah Seah bertanya kepada Ji-ho, siapa yang berani memukulnya? Ji-ho menjawab ia hanya terjatuh dari tangga. Seah tidak percaya bahwa Ji-ho terjatuh dari tangga, dan memberitahu Ji-ho, jika ada yang mengganggumu bilang saja samaku, biar kupatahkan tubuhnya jadi dua. Kemudian mereka lalu berjalan di lorong sekolah. Seah menyuruh mereka untuk berolahraga di gym. Tapi Taesop malah mengejek Seah karena peringkatnya di sekolah buruk. Seah pun memukul ulu hati Taeseop dan membuatnya meringis kesakitan. Kemudian Ji-ho melihat HP-nya yang berdering, dan mendapatkan pesan dari detektif Kim, kalau kau mau jadi anak panah, datanglah ke tempat yang kukatakan kemarin. Aku akan menunggumu. Seah menanyakan kepada mereka, apa kegiatan mereka malam ini dan ingin mengajak mereka untuk menjaga toko ibunya Seah, dan akan diberi upah. Tapi Ji-ho menolak dengan halus, karena ia ada janji dengan Changsu. Taeseop pun mengejek Ji-ho, kau cemburu, ya? Ngako, aku juga akan selingkuh. Kalian menikah saja, sana. Saat sedang di toko ibunya Seah. Seah dan Taeseop melihat Ji-ho berjalan sendirian. Lalu mereka mengejek Ji-ho, pengkhianat. Ji-ho hanya tersenyum dan membalas dengan jari tengah. Kenapa kalian kompak banget? Lalu Ji-ho berjalan meninggalkan mereka. Setelah meninggalkan Taeseop dan Seah di toko, Ji-ho menuju ke hutan kota untuk menemui detektif Kim. Setelah sampai Ji-ho berhalusinasi bertemu dengan ayahnya. Setelah sampai dia bergumam aku kesini memang ingin membunuh Kim Shin, tapi aku harus tetap waspada. Karena orang tersebut mengetahui apa yang telah kulakukan selama ini, Ji-ho terkejut akan kedatangan detektif Kim, dan menawarkan Ji-ho untuk memasuki bunker tempat persembunyian dan latihan bagi detektif Kim. Di ruangan ini detektif Kim menerangkan kegunaan bunker dan terpampang banyak berita-berita tentang Kim Shin. Ji-ho menanyakan jika kau detektif apa kau dulunya seorang tentara? Saat muda detektif Kim pernah menjadi anggota HID, Headquarter of Intelligence Data Command. Aku dulunya seorang mata-mata anti utara. Kemudian Ji-ho menanyakan apa yang harus dilakukannya setelah ini, supaya dia dapat membunuh Kim Shin. Ji-ho diharapkan dapat menjadi lebih kuat dan bertahan dari latihanku. Detektif Kim tiba-tiba langsung menghantam bagian leher Ji-ho. Kim Shin bukan pembunuh biasa, dia adalah monster yang membunuh 3 detektif spesialis seni bela diri dengan tangan kosong. Dan detektif mendekap kepala Ji-ho, anak panah yang lemah hanya akan membongkar lokasi busurnya. Kau harus menjadi anak panah yang kuat, kalau tidak kau akan mati dengan sia-sia. Lalu Ji-ho mengambil pisau yang ada di dalam sakunya dan langsung mengayunkannya kepada detektif Kim. Detektif Kim mengelak. Aku memberimu pujian karena sudah mempersiapkan senjata perlawanan. Tapi jika kau hanya mengandalkan pisau seperti itu, kau tak akan bisa membunuh Kim Shin. Di dalam penjara, sekelompok geng memasuki selnya Kim Shin. Kemudian ia menyekap bos dari geng tersebut, lalu ia mencongkel mata bos tersebut di depan anak buahnya. Ikuti perintah dia, kalian mundurlah. Kim Shin berkata, padahal kalian sudah masuk sel orang lain malam-malam begini untuk membunuh, tapi sekarang malah mau pergi. Anak buah geng tersebut memohon kepada Kim Shin untuk memaafkannya. Akan tetapi, Kim Shin tidak mendengarkan omongan mereka, dan langsung menggigit telinga si bos. Si bos meringis kesakitan. Jangan khawatir dia akan mati, aku hanya akan menghancurkan setengah tubuhnya saja. Tangan, kaki, mata, semuanya ada 2. Jadi nggak masalah kalau aku rusak salah satunya, kata Kim Shin dengan mematahkan tangan kanan si bos. Salah seorang rekannya datang dari luar sel dan berteriak pada Kim Shin, hentikan. Ayo main saja bersamaku bos, maaf kami nggak tahu kalau Kim Shin ada di sini, kata seorang anak buahnya. Aku juga melakukan banyak hal jahat selama hidupku, tapi bahkan orang sejahat aku tak tahan melihat orang sepertimu ini. Mungkin terdengar lucu, tapi aku merasa seperti menjadi penegak keadilan. Oh ya, Kim Shin dengan senyum menantang orang tersebut. Orang tersebut langsung menghajar ndak wajah Kim Shin dan Kim Shin terjatuh. Di suatu sisi Ji-ho dan detektif Kim melakukan latihan. Detektif Kim mengatakan kepada Ji-ho, bahwa kau jangan mengandalkan senjata saja saat melawan orang yang kekuatannya lebih unggul darimu. Baginya,
kau hanya seorang anak TK yang memegang pisau. Jiho dengan rasa kesal mengumpat, Kim Shin seberapa kuat ke mesin apa dia lebih kuat dari paman, aku pernah melihat rekaman CCTV membunuh 3 detektif dengan tangan kosong, dia mematahkan tulang seseorang seperti mematahkan ranting dengan tangan kosong. Kim Shin mematahkan tangan orang tersebut dan langsung memasukkan tangannya ke mulut orang tersebut katanya kau penegak keadilan, coba bertahanlah lebih kuat lagi. Anak buah yang melihat kejadian tersebut tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Kim Shin. Sial kita serang saja dia dengan semua yang kita punya. Dia bahkan gak punya pisau bunuh dia. Kekuatan dan kelincahannya tidak seperti orang pada umumnya rasanya seperti melihat orang utan. Anak buah geng tersebut langsung mengayunkan pisau kepada Kim Shin. Kau bilang, aku gak punya pisau. Tangan kiri Kim Shin langsung menghajar anak buah tersebut meloncat dan menghantam kepala anak buah geng tersebut yang di belakang. Aku nggak menggunakan pisau untuk membunuh orang tapi untuk memotong sesuatu dengan rapi. Salah satu anggota geng ketakutan dan menyodorkan pisau kepada Kim Shin, jangan mendekat. Pergi kau, dasar monster, Kim Shin langsung menghajar anak buah tersebut. Waktu kecil ada anak-anak yang mengejekku sebagai monster aku mungkin punya 6 jari tapi sekarang mereka semua jadi punya 6 pusar. Salah satu teman Kim Shin yang berada satu sel dengannya memuji Kim Shin dengan bangga, kerja bagus Shin, kau memang hebat. Ini menyenangkan sekali. Di lorong sel, sipir menunggu kegiatan yang dilakukan oleh Kim Shin di dalam. Lalu datanglah geng dari satu sel Kim Shin. Sial aku hanya dipanggil untuk membersihkan mayat saja. Padahal dia cuma hewan yang nggak berguna. Di dalam sel rekan-rekannya membantu untuk membersihkan mayat tersebut. Salah seorang dari geng mengatakan tolong panggil aku juga saat berkelahi. Bisa berbahaya kalau bos hanya mengandalkan Kim Shin seorang. Si bos pun menjawab di tempat yang sempit begini. Lebih baik memiliki satu orang yang dapat diandalkan, daripada kerumunan besar. Jangan cemburu, lakukan saja tugasmu. Si anak buah dengan kesal mengatakan, bukan cemburu, aku hanya khawatir terhadapmu. Kim Shin tertawa kepada anak buah tersebut, kurasa kau nggak akan berguna di sini. Dengan menantang Kim Shin, anak buah tersebut mengangkat kerah baju Kim Shin. Sialan, aku sudah bersabar menghadapimu ya. Kau cari mati ya. Kim Shin langsung memegang tangan anak buah tersebut, kau mau membunuhku ya? Duh, takut. Dengan wajah sinis. Si bos langsung menghentikan percakapan itu, sesama keluarga nggak boleh berkelahi. Jiho dan detektif pun masih membuat rencana apa yang akan mereka lakukan, untuk mengalahkan Kim Shin. Setahuku, nggak ada seorang pun yang menang melawannya dalam pertandingan 1 lawan 1. Karena itulah orang-orang seperti kita harus bersatu dan membuat rencana. Kami akan membuatmu menjadi anak panah, untuk menangkap monster itu, dan kau tidak akan bertarung sendirian, kita akan bertarung bersama semua orang yang berharap monster itu mati. Untuk mewujudkannya, aku harus menjadi kuat, iya kan? Kata Jiho dengan ambisius, dengan begitu, buat aku kuat secepatnya. Kaki detektif pun langsung menghujami wajah Jiho, dan membuat Jiho tersungkur, bertarung langsung dengan mempertaruhkan nyawamu, lengah dalam pertarungan akan berakibat kematian. Oke guys, sekarang hanya itu dulu, besok kita sambung lagi part 3-nya. Oh iya, kalian jangan lupa subscribe channel ini, dengan begini saya akan bersemangat bercerita untuk kalian. Terima kasih ya.